Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah like, sudah subscribe semuanya. Kali ini aku memasak cadil. Yuk dicek apa sih bahan-bahan dan caranya bagaimana. Cek di sini ya. Nah, di sini sudah ada bahan-bahan. Di sini ada gula merah, garam, tepung kanji, tepung ketan, santan, dan juga pandan. Ayo mari aku akan sebutin rincian bahan-bahannya ya. Nah, ini dia tepung ketan 335 gram, 100 gram tepung sagu, 1 liter santan, 1 liter air. Wah, di luar sedang hujan teman-teman, jadi ada suara petir ya. 200 gram gula merah, 3 gram garam, 3 lembar daun pandan. Nah teman-teman, ayo sekarang kita mulai. Kita sobek daun pandannya seperti ini. Di sini aku menggunakan 3 lembar daun pandan, 3 angka 3 lembar 3 tuh ya, supaya kepercayaannya sesuatu untuk masakan jumlahnya ganjil itu lebih sedap katanya teman-teman ya, dan sedapnya tidak terbagi begitu karena kan ganjil ya, susah dibagi maksudnya, jadi sedapnya mentok begitu teman-teman kalau memakainya bahannya ganjil begitu. Nah sekarang kita simpulkan ini daun pandannya ya, seperti ini kita tarik-tarik, kita simpulkan lagi. Nah kita tarik lagi untuk memastikan supaya tidak lepas. Nah, jika sudah yakin tidak lepas, kita masukkan ke dalam panci. Kemudian tuang santan semuanya. Setelah santan dimasukkan, menyusul garam kita masukkan. Kemudian kita taruh ini panci berisi santan di atas kompor. Nyalakan api, lalu kita aduk-aduk seperti ini. Pokoknya jangan sampai itu santannya mengendap di bawah panci ya teman-teman. Kalau enggak itu, kalau mengendap di bawah tuh ya santannya jadi lengket dan pecah nanti. Kita aduk-aduk terus dari sisi manapun terserah ya teman-teman. Mau sisi kanan, sisi kiri, yang penting intinya tuh ya tidak boleh ada endapan di bawah pancinya begitu teman-teman ya. Nah, aku aduk lanjut nih, lanjut mengaduk kanan kiri searah jarum jam pun boleh, terserah kalian mau bagaimana cara mengaduknya. Nah, kita cek dulu ya tuh ya. Udah ada nempel di samping-samping tuh, nempel ada santannya ya. Nah, tanda-tanda ini sudah mau matang santannya ya teman-teman. Di sini aku tidak sampai mendidih masak santannya karena jika mendidih akan pecah santannya dan berminyak begitu. Jadi menghindari untuk santan ini tidak terlalu berminyak. Jadi sekedar sekedar apa ya, mengental begitu teman-teman, tidak usah mendidih nih. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini nih sudah bisa teman-teman, kita matikan api ya, kita aduk sebentar. Kita tunggu setengah mendidih gitu teman-teman ya, jangan sampai bergolak-golak mendidih, nanti santannya akan menggumpal lebih besar dan berminyak begitu. Nah seperti ini nih. Nah ini sudah aku matikan apinya. Nah sekarang santan sudah selesai, kita sisihkan dulu untuk mengerjakan bahan-bahan yang lain. Di sini kenapa santan aku utamakan dimasak dulu karena takut basi ya teman-teman. Jadi dimasak lebih dulu begitu. Nah, sekarang kita beralih ke gula merah. Gula merah kita akan potong-potong dan kita masak. Nah, di sini aku menggunakan gula aren ya, teman-teman. Jika kalian tidak suka gula aren, maka bisa diganti dengan gula kelapa atau gula tebu atau gula pasir pun bisa ya, teman-teman. Kemudian gula merah kita potong-potong setipis-tipis ini, atau terserah kalian mau setipis apa dan sebesar apa, yang penting cepat larut nanti jika kita rebus. Lalu sekarang kita taruh di atas panci. Setelah taruh di atas panci, kita siap-siap tuangkan air. Kita masukkan air 500 ml.
atau setengah liter ya teman-teman. Dan sekarang mari kita masak gula merahnya. Nah, sekarang kita nyalakan api, taruh panci di atas kompor. Lalu kita tunggu sampai gulanya mendidih. Nah, ini sudah mau mendidih, inyis-inyis ya teman-teman ya. Nah, sekarang bergolak-golak. Yuk kita aduk-aduk biar nggak lengket ya di dasar pancinya. Kita cek masih ada gula sedikit. Jika gula sudah larut, maka kita matikan apinya ya. Nah, ini masih ada sedikit gula ya teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, sekarang aku mau aduk lagi, cek lagi apakah sudah larut gulanya. Nah, rupanya sudah larut. Nah, setelah larut tidak ada sisa gula tadi, kita matikan api. Nah, sekarang sudah aku matikan apinya, sudah tidak bergolak lagi kan. Nah, setelah api dimatikan kemudian kita saring. Ayo mari kita saring. Nah, di sini aku menggunakan dua saringan, saringan kecil dan saringan besar. Ini lubangnya berbeda. Yang besar lebih besar saringan lubang-lubangnya, dan yang ini yang kecil ini lebih lembut dan pokoknya padat begitu lubang-lubangnya. Lalu kita masukkan ini gula merah angetnya atau gula merah panasnya. Kita tuang, kita saring. Nah, jika menggunakan saringan ini tuh semua kotoran nyangkut begitu teman-teman, tidak lolos ke bawah ya teman-teman ya. Nah, selesai. Nah, sekarang ayo kita mengadoni tepung ketannya. Di sini air sisa tinggal setengah liter. Ayo kita memakai air ini untuk mengadoni tepung ketannya ya teman-teman. Nah, di sini ada tepung ketan, tepung sagu. Nah, ayo kita sekarang mulai. Aku mau ambil baskom dulu. Baskomnya aku akan siapkan. Masukkan tepung ke dalam baskom. Lalu kita tambah air sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya teman-teman. Jangan terlalu banyak. Aku menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman. Jadi naruhnya air harus menyicil. Setelah misalnya kita aduk-aduk sudah cukup ya, berhentilah ya teman-teman ya. Jangan sekaligus menaruh airnya begitu. Kita cicil sedikit-sedikit begitu. Jika sudah cukup kita stop, kita berhenti. Hanya untuk bisa supaya dapat dipulung saja ya teman-teman. Kita aduk-aduk, kita uleni sampai menggumpal seperti ini. Kita bersih-bersihkan tuh di dinding-dinding baskom kanan kirinya, kita lengket-lengketkan, kita jadikan satu sampai adonan ini menggumpal begitu teman-teman ya. Menggumpal dan kalis, kita bersih-bersihkan sambil kita ules-ules atau uel-uel seperti ini ya teman-teman. Dan nanti kan lama-lama berproses akan menyatu senyatu-nyatunya ya teman-teman. Nah, seperti ini kita bungkel-bungkel ini, bungkel apa ya, bungkel entahlah apa. Nah, sekarang sudah selesai. Lalu kita comot ini adonannya, kita akan bentuk jadi lonjong atau panjang begitu, panjang ya. Kita potek supaya tidak kebesaran. Nah, kita lonjong-lonjongkan, kita bentuk, kita buat adonan ini sebesar jari jempol kita ya teman-teman, sebesar jempol sebesar jempol lah. Kita buat adonan ini sebesar jempol kita atau terserah kalian. Kalau kebesaran nanti ditelek tuh nyangkut di leher teman-teman. Jadi usahakan sejempol, besarnya sejempol kita atau sejari kita ya teman-teman ya. Panjangnya terserah deh, sebisa-bisanya tangan kita. Tapi kalau kepanjangan nanti akan putus ya teman-teman. Karena ini hanya dengan air saja, tidak memakai apa-apa lagi ya teman-teman. Nah, kita bentuk serapi-rapinya seperti ini. Dan lanjutkan bentuk seperti ini untuk semuanya ya teman-teman. Lalu aku akan taruh di atas talenan yang kita taburi dengan tepung sagu itu tuh. Nah, sekarang aku akan ambil tepung sagunya, aku akan comot. Nah, kita taburkan di atas talenan. Lalu aku akan usap-usap. Nah, aku usap-usap nih seperti ini supaya jika kita meletakkan adonan tidak lengket ya teman-teman ya. Nah, lanjut
Kita taruh lintingan-lintingan adonan ke atas talenan ya teman-teman, seperti ini. Setelah selesai, kita taburi adonan ini dengan tepung sagu kering ya teman-teman. Kita taburi supaya tidak lengket satu sama lain. Kemudian kita gulung-gulung seperti ini supaya memisahkan diri masing-masing dengan sagu ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira 1 cm seperti ini, sekecil ini ya teman-teman ya. Jika kegedean nanti dimakan kesusahan. Nah, kita selesaikan semuanya. Nah, kita sisihkan. Nah, setelah kita memotong-motong selesai, kita taburi dengan tepung sagu lagi. Kita aur-aur tepung sagunya supaya tidak berdempetan satu sama lain, potongan demi potongan, memisahkan diri ya teman-teman. Sekarang mari kita rebus. Kita siapkan panci. Nah, di sini ada tepung sisa taburan tadi, kita tambahkan air. Di sini tepungnya aku tambah, tepung sagu sisa aku tambah lagi dengan 25 gram tepung ya teman-teman. Dengan 25 gram tepung lagi aku tambah ke dalam mangkok sini. Kita tambah air, lalu kita aduk-aduk sampai tepungnya larut. Nah, sampai secair ini ya teman-teman. Kita sisihkan, kemudian kita masukkan sisa air ke dalam panci, lalu tambahkan dengan gula cair yang telah kita masak tadi. Lalu kita masak gulanya sampai mendidih. Nah, setelah mendidih dan bergolak-golak seperti ini, kita masukkan butiran-butiran adonannya, butiran-butiran adonan cadilnya kita masukkan. Setelah dimasukkan, kemudian cepat-cepat kita aduk supaya satu sama lain tidak berdempet ya teman-teman. Karena ini gampang sekali dempet, jadi kita harus cekatan cepat-cepat untuk kita mengaduk si butiran-butiran cadilnya ini ya teman-teman. Nah, sambil menunggu bahan cadil mendidih, kita sobek ini 3 daun pandan ini kita sobek. Nah, kita simpulkan, ikat ya teman-teman. Kita tarik. Ya, kita rekatkan lagi. Aduh, putus deh. Nah, masukkan ke dalam panci, cepluk. Nah, kan sudah diaduk-aduk ya setelah kita masukkan daun pandan. Kemudian kita tunggu sampai mendidih lagi. Nah, teman-teman, sekarang sudah mendidih. Kita diamkan mendidih ini selama 10 menit ya teman-teman. Setelah dimasak 10 menit di panci itu tuh, lalu kita akan taruh tepung sagunya. Sebelumnya aku aduk-aduk dulu nih tepung sagunya ya teman-teman, supaya yang mengendap itu tidak mengendap ya teman-teman, si sagunya ya. Nah, kita masukkan tepung sagunya ke dalam panci yang berisi cadilnya. Kita aduk-aduk. Nah, setelah dirasa tidak lengket, kita tambahkan tuang lagi sisa sagu cairnya ke dalam, masukkan lagi, aduk-aduk lagi. Semuanya aku masukkan ya teman-teman, karena aku suka yang lebih kental teman-teman. Tapi jika kalian tidak menyukai sekental ini, maka tidak usahlah taruh sagu begitu banyak ya teman-teman. Tapi ciri khas di daerahku kental seperti ini ya teman-teman, supaya nanti jika dimakan tuh ada gigitannya begitu teman-teman. Sagunya tuh kental, tidak menyampur ke dalam santan jika kita tuang santan di dalamnya tuh begitu teman-teman. Nah, sekarang aku aduk-aduk terus sampai ini tanek atau sampai matangnya maksimal ya teman-teman ya. Nah, kita aduk-aduk seperti ini supaya untuk menjaga tidak lengket, dan ini tuh nanti hasilnya matangnya pas begitu teman-teman ya. Kita aduk-aduk kira-kira 10 menit ya teman-teman ya, untuk memaksimalkan rasa atau kematangannya begitu teman-teman. Nah, seperti ini kita aduk-aduk begitu. Nah, sekarang sudah 10 menit ya teman-teman, kita matikan apinya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan sajikan, kita sendok. Ayo kita tuang di atas santan yang aku akan siapkan di mangkok. Nah, sekarang aku siapkan santan di mangkok.
sebelumnya kita aduk-aduk dulu supaya santan yang menggumpal ini pecah ya teman-teman. Kita tuang, kita ambil beberapa sendok atau suka-suka kalian ya, mau banyak apa enggak. Ini aku mau banyak masih santannya ya teman-teman ya. Nah ini nih ciri khasnya tuh, santannya kita masukkan dulu ke dalam mangkok, kemudian buburnya menyusul. Yuk kita sendok cadilnya ini untuk kita masukkan ke dalam santan yang telah kita siapkan. Ayo mari kita taruh di dalam santan. Nah akhirnya bubur cadilnya sudah selesai. Sekarang aku sendok. Nah nih aku mau coba ya. Rasanya tuh ya teman-teman, kenyal-kenyal gimana gitu. Sekarang aku mau tambah lagi. Tuh kan ya. Ini kalau sagunya pas seperti ini. Tapi jika kalian tidak suka sagunya terlalu kental seperti ini, boleh ya, terserah suka-suka kalian dan suka selera, bagaimana selera kalian saja ya teman-teman. Ayo aku coba lagi. Yang lebar. Aduh, enak banget teman-teman. Nah silakan mencoba ya teman-teman semua. Ini aku membuatnya dengan gula aren ya teman-teman, jadi lebih pekat warnanya. Tapi jika kalian membuatnya dengan gula merah biasa yang tidak terlalu pekat, maka hasilnya akan sedikit coklat saja, tidak terlalu seperti ini ya teman-teman. Ini terlalu pekat warnanya begitu. Dan sampai jumpa lagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum.